Maka jawabannya menurut ulama hadis ini, andai saja sanadnya tidak ada yang cacat, padahal ada yang cacat. Andai saja nih ada yang cacat sanadnya atau periwayatnya, maka masih bisa dibantah kata ulama. Bagaimana cara membantahnya? Nah, cara membantahnya Nabi kita pernah mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Sidin yang ngaku sayyid. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah pemimpin daripada seluruh manusia. Wala fakhar, tidak ada kesombongan bagiku. Itu pertama dulu. Yang kedua, kenapa Nabi kita memakai la tusayyiduni fis shalah? Jangan engkau mengatakan sayyid di dalam mensayyidkan aku di dalam sembahyang ikam. Ujar ulama, sebenarnya kalau kita memahami makna daripada bahasa Nabi yang lebih fasih dalam berbahasa Arab, maka tusayyid semestinya beliau la tusawwid. Sada ya sudu saud, ya kan? Semestinya la tusawwid, tapi Nabi kita paling fasih bahasa Arab. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ada ruang, bahwa bukan secara mutlak kita kada boleh berbuat sayyidina di dalam sholat. Dalilnya pulang. Ujar ulama, pernah satu ketika di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau dihormati, artinya tidak mau diberikan penghormatan ketika beliau datang. Beliau datang. Habis itu sahabat berdiri nyambut Sidin. Lalu Nabi kita nyuruh duduk bertahan. Duduk. Ya kan? Menurut kaidah, ini menurut kaidah loh secara umum. Imtithalul amar khairum min sulukil adab. Mengikuti perintah itu lebih baik daripada menjalankan adab. Itu kaidah, garis bawahi loh secara umum. Ulama memberikan pengecualian illa bihaqqin nabi, kecuali pada hak nabi. Adab lebih diutamakan daripada perintah apabila terkait pada hak nabi. Di mana dalilnya? Ketika itu Nabi kita menyuruh semua sahabatnya duduk, ada satu sahabat yang kada mau duduk bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit kada mau duduk. Semuanya duduk. Tetap berdiri menghormati Nabi datang. Ditanya oleh Rasul, Hasan, apa yang membuatmu tidak duduk? Aku sudah perintahkan semuanya duduk. Semuanya duduk tapi engkau tidak mau duduk. Dijawab oleh Hasan bin Thabit, qiyami li azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Ya rahata hadzal jamal ma yaqumu. Ujar Hasan bin Thabit, berdirinya ulun wahai Rasul karena pian tu orang mulia. Dan itu merupakan kewajiban atas ulun. Wa tarkul fardi, dan meninggalkan kewajiban bagi ulun ma huwa mustaqimu, itu tidak benar bagi ulun. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun, ulun tuh heran dengan orang yang bisi akal, bisi pemahaman. Ya rahata hadzal jamal ma yaqumu, yang melihat keindahanmu tapi tidak mau berdiri menyambutmu. Apa yang dikatakan Nabi kepada Hasan bin Thabit setelah mendengar syairnya tadi? Marahkah beliau? Tidak. Yang mengatakan Hasan bin Thabit salahkah? Tidak. Padahal Nabi sudah memerintahkan Hasan bin Thabit duduk. Perintah tuh. Ya kan? Tapi ketika itu menyangkut hak Nabi, beradab kepada Nabi, maka Hasan bin Thabit, itu tugas ulun. Memang pian kada minta puji, tapi yang memuji ini tugasnya ya ulun. Kita yang wajib memuji Nabi. Nabi memang tidak minta puji. Kan bahasanya seperti itu. Kita yang wajib, ulun ini wajib memuji pian, ulun ini wajib menghormati pian. Hatta pian suruh duduk, ulun berdiri. Karena tugas ulun yang berdiri untuk menghormati pian. Itu bahasanya seperti itu. Lalu ujar ulama, yang tadinya kaidah imtithalul amar khairum min sulukil adab, mengikuti perintah adalah lebih baik daripada beradab. Itu pada hukum umumnya. Tapi kalau pada hukum khususnya, pada hak Nabi, itu kada kau dipakai. Kada kau dipakai.
Ya Rob. Di antaranya lagi Nabi kita tuh melarang Ummu Aiman, ya kah, minum banyu kami sidin, tetap diminum Ummu Aiman. Kami Nabi loh. Atau lagi darah bekam Nabi yang dirabutkan oleh sahabat, Nabi suruh membuang, malah disimpan. Jemaah, Nabi menyuruh membuang, buang nih darah bekam, malah disimpan oleh sahabat. Apakah Nabi marah? Tidak. Ujar sahabat, kalau sudah itu berkaitan dengan hak pian, maka adab lebih utama bagi kami. Sampai darah Nabi pun disimpan, saking beradabnya lawan darah Nabi. Nah, jadi kita yang ikut paham ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai Sayyidina itu lebih baik daripada kada memakai Sayyidina. Dan orang yang kada memakai Sayyidina silahkan, kada masalah. Ya, kada dilarang. Ini hendak mengikut nasnya silahkan. Tapi bagi kita yang mengikut ulama kita, khususnya Imam Syafi'i, ya, tidak melarang membuat Sayyidina di dalam sembahyang. Umpama Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad, apa ngalihnya membuat Sayyidina? Emang kita ini siapa? Sampai besisi lawan Nabi kita. Ya, mun pian aja tuh dikio anak pian besisi kayak apa rasanya? Nama pian umpama maaf Adul mun ada samalah maaf. Anak pian ya Dul mana Dul? Ujur orang le anak ada beadab. Ya kan? Andai saja tuh abahnya ridho dengan panggilan anaknya seperti itu, tetap dilihat orang kada bagus. Andai saja tuh abahnya ridho, jadi panggil oleh anaknya dengan bersisi. Umpama Nabi kita Muhammad ridho aja memanggil kita langsung Muhammad, ridho aja sini nih. Tapi dilihat oleh pandangan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad ini orang kada beadab. Ya, andai kata tuh Nabi kita Muhammad ridho, jelas sih dia ridho aja, karena memang nasnya seperti itu. Tapi bagi pecinta Nabi Muhammad memandang orang yang kada berbuat Sayyidina, ini kurang adab. Ya kan? Apalagi dalam salawat kita, dalam doa kita, jangan sampai kita berdoa kurang adab dengan Nabi kita. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Tidak ada yang bisa mengalahkan akhlaknya sahabat kepada Nabi Muhammad. Sahabat Nabi itu punya sayang lawan Nabi Muhammad kadai incaan. Intanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin. Ketika Nabi kita kada sengaja beludah bedahak tapak tangan salah satu sahabat, pada saat itu sahabat yang kena ludah yang berdahak gitu. Ludah Nabi yang berdahak gitu. Kena tapak tangan sahabat. Apa yang dilakukan sahabat? Dibuangkah? Disapukah? Tak. Fadalaka biha wajhahu. Itu ludah dan dahak disapukan ke muha. Disapukan ke muha itu sahabat. Saking menghormati ludah Nabi jadi dihormati. Maka bahasanya tanah khamanu khamatan itu dahak. Ya, jangannya bahasanya bazaq, itu ludah. Inu khamatan dahak. Itu disapukan oleh sahabat ke muhanya. Wajil dahu dan disapukan ke kulitnya. Ayo pian. Kayak apa kita? Sayang tuh lawan bini sualah menyambukkan dahak bini ke muha. Ada harapan. Ini riwayat hadisnya daripada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Sampai mengatakan itu Urwah, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai seseorang melebihi daripada cintanya para sahabat kepada nabinya. Kecintaan yang penuh, dahsyat antara